Jika peradaban Firaun terkenal dengan pembangunan piramidanya yang membuat takjub dunia, Mesir di era kekuasaan Islam terkenal dengan pembangunan masjid-masjidnya yang membuat hati bergetar melihatnya. Pada abad ke-9 Masehi, ketika umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak, sang khalifah mengutus Ahmad ibn Tulun ke Mesir untuk menjadi wali atau gubernur. Dan di titik inilah sebuah monumen Islam yang luar biasa lahir dan berdiri kokoh hingga saat ini. Marhaban bikum fi Masjid Ahmad ibn Tulun, salah satu masjid tertua yang ada di kota Kairo, Mesir. Jika Masjid Amr bin As dijuluki sebagai Tajul Jawami' atau mahkotanya masjid-masjid, maka Masjid Ibn Tulun dijuluki sebagai Syekhul Jawami', masjid tertua dari segi keutuhan bangunannya yang tetap terjaga. Ahmad ibn Tulun lahir di kota Baghdad, Irak pada tahun 835 Masehi. Ia merupakan putra seorang budak pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Dalam masa 2 tahun menjadi gubernur Mesir, Ahmad ibn Tulun melepaskan Mesir dari wilayah kekhalifahan Abbasiyah dan membentuk pemerintahannya sendiri dengan berpusat di kota Qata'i yang sekarang masuk wilayah kota Kairo lama. Oke, Sobat Jejakdil, jadi saya sudah berada di dalam Masjid Ahmad ibn Tulun. Masjid ini terletak di kota Qata'i, ibu kota Mesir dulu ya, di era Tuluniyah atau dinasti Tuluniyah. Yang paling saya suka dari masjid ini adalah bangunannya itu yang sangat unik, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ada sohan nih. Sohan itu kalau di arsitektur masjid-masjid Islam rata-rata itu memiliki sohan, atau sohan itu kan bahasa Arabnya artinya piring ya. Jadi ada halaman luasnya itu seperti sohan gitu, seperti piring ya. Dan satu lagi, masjid ini memiliki binaan corak seperti Masjid Samara Irak ya, karena Ibnu Tulun sendiri itu bukan seorang asli Mesir, bukan Masri, bukan orang asli Mesir, tapi beliau lahir di Irak atau Baghdad. Nah, ketika itu kan Baghdad adalah pusat kejayaan Islam, ya, ibu kota kekhalifahan Islam. Nah, ketika Ahmad Ibnu Tulun mendapat sebuah jabatan di Irak, akhirnya khalifah mengutus beliau ke Mesir untuk menjadi wali atau gubernur. Kan kekhalifahan Islam itu kan dulu zaman Abbasiyah itu kan luas sekali ya, mencakup Mesir, Palestina, Syria, Hijaz dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Ibnu Tulun diutus ke Mesir untuk menjadi seorang gubernur. Namun ketika itu terjadi destabilitas politik di era Khalifah Al-Mu'taz. Nah, Ahmad Ibnu Tulun sangat cerdik. Dia mengambil sebuah momentum untuk apa? Untuk mendirikan dinasti sendiri di Mesir, yaitu dinasti Tuluniyah. Ketika dinasti Abbasiyah merebut kembali Mesir dan melenyapkan dinasti Tuluniyah pada tahun 905 Masehi, ibu kota Al-Qata'i pun sempat dihancurkan, dan yang tersisa hanyalah Masjid Ahmad ibn Tulun yang saat ini masih bisa kalian saksikan. Luas keseluruhan Masjid Ibn Tulun mencapai 2,6 hektar, sedangkan luas halamannya melebihi ruangan masjid itu sendiri. Keberadaan halaman yang luas ini membuat suasana di dalam masjid terasa sangat sejuk dan syahdu. Bahan bangunan masjid ini pun dipilih menggunakan bata merah asli, dan masjid ini juga bisa menampung sampai 1.000 jamaah. Dari gaya arsitekturnya, tampaknya masjid ini relatif simpel dan tidak banyak detail seperti yang terdapat pada masjid-masjid Mesir lainnya. Bahkan menurut catatan sejarah, meskipun masjid ini beberapa kali direstorasi, namun bentuk dan gaya arsitektur aslinya tetap dipertahankan, sehingga membuat masjid ini tak ada bedanya sejak pertama kali didirikan. Memasuki ruangan dalam Masjid Ibn Tulun, kalian bisa langsung menyaksikan koridor-koridornya yang panjang dan disangga oleh pilar-pilar artistik.
Lampu gantung yang khas juga bisa ditemui di sepanjang langit-langit koridor. Dan di salah satu pilarnya terdapat pahatan naus asli pembuatan Masjid Ibnu Tulun dengan diawali tulisan Bismillah, penggalan ayat kursi, ayat 29 dari surat Al-Fat, dan terakhir tulisan tanggal serta perintah pembangunan masjid oleh Al-Abbas Ahmad Ibnu Tulun. Ini adalah bukti nas pertama yang dipahat di dalam masjid Mesir. Masjid Ibnu Tulun memiliki dua mihrab, yakni mihrab utama yang terdapat kubah kecil di atasnya, serta mimbar kayu yang berada di samping kanan mihrab. Adapun mihrab yang satunya dibangun pada era dinasti Syiah Fatimi. Hal itu tampak dari tulisan dua kalimat syahadat versi Syiah. Sudah sangat masyhur bahwa restorasi terbesar Masjid Ahmad Ibnu Tulun adalah pada era dinasti Mamluk oleh Sultan Najin tahun 1296 Masehi. Di antara pembaharuan yang ia gencarkan di masjid ini adalah renovasi menara masjid dan juga pembangunan kubah yang berada di bagian tengah halamannya. Jadi teman-teman, biasanya emang kalau di masjid-masjid era Islam Mesir, itu biasanya di tengahnya itu ada nafuroh ya. Ini dulu adalah nafuroh, tempat untuk ngambil wudhu, kemudian sumur juga ya untuk minum para pengunjung atau pelancong. Nah ini bekas sumurnya, tapi karena sekarang udah ada tempat wudhu khusus, jadi udah nggak digunakan lagi. Ya, nah ini adalah kubah dari nafurohnya. Ya, dari ini masih utuh ya. Kubahnya itu ornamennya, strukturnya masih sangat utuh teman-teman. Menara Masjid Ibnu Tulun adalah satu-satunya menara yang bercorak spiral di Mesir. Bentuknya ini memang sengaja didesain menyerupai Masjid Agung Samarra Irak. Sebab sang arsitek yang beragama Kristen Ortodoks juga berasal dari Irak. Untuk menaiki menaranya, kita perlu keluar pintu utama, lalu menuju ke arah belakang masjid. Di sana terdapat tangga yang menghubungkan kalian ke lantai atas masjid sekaligus ke menara spiral. Lantai atas masjid merupakan ruang terbuka yang sangat luas, tanpa pembatas atau pagar yang mengitarinya. Dari atas sini kita bisa menyaksikan luasnya halaman Masjid Ibnu Tulun dengan sangat jelas. Teman-teman, kita udah di atas Masjid Ibnu Tulun nih. Ini kita belum sampai atas menaranya loh teman-teman. Nah di belakangnya tuh ada nafuroh, ini halamannya nih luas banget kan ya. Dan juga kita bisa ngelihat nih pemandangan Bukit Mukotom di sebelah sana. Coba kameranya kesanin. Ya tuh, itu Bukit Mukotom dan itu halaman-halaman sekitar. Nah masjid ini juga memiliki banyak pintu ya teman-teman, karena dulu itu di sekeliling masjid itu adalah pasar-pasar, kemudian rumah-rumah warga, tempat-tempat rumah sakit dan segala macamnya. Jadi masjid ini dibuat banyak pintu biar kalau habis selesai sholat itu bisa langsung menuju ke rumah mereka masing-masing, karena kan masjid ini luas banget. Jadi kami pun melanjutkan naik ke atas tangga menara spiral. Memang perlu usaha ekstra untuk mencapai puncak menara. Mengelilingi masjid besar ini memang cukup melelahkan, apalagi ditambah cuaca panas yang membakar.
Masjid Ahmad Ibnu Tulun sekarang berlokasi di distrik Sayyidah Zainab, kota Kairo lama, yang kini sudah sangat padat penduduk. Meski masih digunakan sebagai tempat ibadah, namun Masjid Ibnu Tulun hanya buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Untuk sampai ke Masjid Ibnu Tulun, kalian bisa menaiki tuk-tuk atau tramko dari Maidan Sayyidah Aisyah. Saya Lukman Hakim, see you next time.